Karena di saat hari kiamat, seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, seluruh manusia, bahkan bangsa jin, semuanya berdiri habis dibangkit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya berdiri di hadapan Allah menunggu hisab dimulai lebih dari 50.000 tahun. Bisa enggak terbayang berdiri berapa lama? 50.000 tahun. Dan semuanya keadaan laki dan perempuan sebagaimana baru dilahirkan. Bisa enggak Bapak Ibu terbayang? Sekarang mohon maaf, ibu-ibu yang begitu berjilbab, pakaiannya yang rapi dan sopan, Masya Allah, tertib, bersih, make up, cerah mukanya, bisa menarik perhatian. Betul nggak? Bagaimana di hari kiamat? Semuanya di satu tempat, disamakan, laki sama perempuan campur, dan semuanya dalam keadaan sebagaimana baru dilahirkan, tidak berpakaian apa-apa. Ketika Rasul menceritakan kepada Siti Aisyah pun kaget. Ya Rasulullah, laki dan perempuan sama-sama. Kefikiran Siti Aisyah kemana? Malu dilihat oleh orang. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Aisyah, di saat itu kesibukan manusia pandang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menunggu hisab lebih daripada kefikiran yang lain. Bisa enggak terbayang? Saya yakin tidak bisa terbayang. Mohon maaf, apapun kesibukannya, biarpun dahsyat yang menarik perhatian, tetap ada kesempatan masih cuci mata. Betul enggak? Tapi kalau di hari kiamat, beda keadaannya. Apapun yang saya jelasin, tidak akan mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan. Karena itu bukan dahsyat lagi, tapi di luar batas kemampuan kita. Makanya Siti Aisyah sebagai manusia wajar kalau terkejut. Ya Rasulullah, kami dan laki-laki sama-sama. Rasul maklumi fikiran Siti Aisyah sebagaimana memaklumi fikiran kita yang sama. Tapi ternyata kalau di sana beda. Makanya di saat itu belum lagi matahari didekatkan. Disebut dalam hadis mil, 1 mil. Di dalam satu hadis 1 mil adalah, kalau untuk dalam mata itu kan berapa ukurannya? Berapa senti ya? Sangat kecil. Betul? Kalau dalam bahasa Arab itu namanya mil. Berarti ukuran nanti di hari kiamat kita berdiri 50.000 tahun dan mataharinya dekat seperti ini. Di riwayat mil bukan yang itu maksud, tapi adalah ukuran perjalanan 1 mil. Kira-kira 1 mil cukup jauh? Sama, kurang lebih berapa kilo? 1,5 kilo? Ya, kurang lebih 1,5 kilo. Sekarang jutaan kilometer kita merasa panas. Sudah ada AC, sudah ada kipas, sudah ada ujang, sudah ada ini, tapi merasa begitu panasnya. Itu jutaan kilometer. Bagaimana kalau 1,5 kilo? Makanya Rasul menggambarkan nanti di hari kiamat, yang biasa di dunia kalau kita keringat dari atas ke, kalau di hari kiamat terbalik, keringat kita dari bawah ke atas. Ini tergantung dosa kita. Kata Rasulullah, ada yang keringatnya sampai ke mata kaki, ada yang sampai ke lutut,
ada yang sampai ke paha, ada yang sampai ke perutnya, ada yang sampai ke dadahnya, ada yang sampai ke lehernya, bahkan ada yang sampai merasa sudah sesak nafas, ingin melamatkan diri supaya tidak tenggelam di dalam keringatnya sendiri. Dalam keadaan itu 50.000 tahun. Di situ manusia sudah merasa gelisah, sudah cukup merasa tersiksa. Semua larinya, penolong siapa yang bisa menolong kita? Kita minta tolong kepada siapa yang bisa menyampaikan hajat kita kepada Allah supaya mulai hisab? Karena sudah kita tidak kuat lagi. Semuanya larinya kepada Nabi, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Semuanya jawab yang sama, nafsi nafsi, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan diriku sendiri. Tak ada yang urus anak, isteri, suami, keluarga, apalagi manusia lain. Sama keluarganya saja dia lari. Tak ada, nafsi nafsi, diri sendiri, ya Allah selamatkan. Diri sendiri, ya Allah selamatkan. Diri sendiri, ya Allah selamatkan. Nabi Adam jawab begitu. Suruh, barangkali Nabi Nuh bisa bantu kalian. Datang kepada Nabi Nuh, nafsi nafsi, Allahumma sallim sallim. Datang kepada Nabi Musa, nafsi nafsi, Allahumma sallim sallim. Datang ke Nabi Isa, nafsi nafsi, Allahumma sallim sallim. Sampai terakhir Nabi Isa berkata, ada satu, saya rasa dan yakin dialah yang bisa memberi bantuan. Dia tunjukkan, itu dia, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan semua manusia ini aja sekarang yang masih hidup berapa miliar, kita tidak bisa dihitung berapa jumlah penduduk bumi. Bayangkan dengan umat terdahulu semua dikumpulkan dan semua menarah satu arah kepada Nabi Muhammad, minta tolong, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Habiballah, tolong syafaatkan. Barangkali dengan bantuanmu, doamu, syafaatmu bisa ini mulai dihisab supaya terselesai siksa yang kita hadapi. Begitu mereka datang, apa jawab Rasulullah SAW? Allahumma sallim sallim, ummati ummati, ya Allah selamatkan umatku umatku. Fikirannya umatnya, bukan istrinya, bukan anaknya, bukan orang tuanya, bukan siap, umatnya, umatnya dia fikirkan. Kemudian dia sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, di saat itu aku bersujud, Allah gerakkan lidahku untuk memuji Allah dengan kata-kata pujian yang tidak pernah makhluk pun sebelumnya sebutkan pujian itu. Artinya pujian yang Allah anugerahkan untuk Nabi Muhammad sebelumnya tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengucapkan, hanya Nabi Muhammad, dan hanya di saat dia sujud di hadapan Allah di hari kiamat. Allah biarkan beberapa lama, habis itu Allah berkata, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Ya Muhammad, angkatlah kepalamu dan silahkan minta apapun, aku berikan. Silahkan beri syafaat kepada siapapun, aku terima syafaatmu. Langsung dia berkata, ya Allah, kasihan manusia, mohon segera dihisab. Baru mulai dihisab, turun kitab-kitab. Ada yang mengambil kitabnya dengan tangan yang kanan, itulah bahagia. Ada yang mengambil kitabnya dengan tangan kiri. Dia berusaha
sembunyikan tangan kirinya karena dia malu kalau kitabnya diterima dengan tangan kiri. Dia sembunyikan